Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kartika Dwi Rahmawati. Kali ini saya akan membahas tentang pertemuan 10 laporan akuntan terkait dengan siklus-siklus yang ada di dalam audit. Antara lain yang pertama adalah siklus penjualan dan penagihan, yang kedua siklus penggajian dan personalia, dan yang ketiga adalah siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama yang akan saya bahas itu terkait dengan siklus penjualan dan penagihan. Nah, apa saja sih akun-akun yang dibahas dalam siklus penjualan dan siklus penagihan? Yang pertama adalah penjualan itu sendiri, baik secara kredit maupun tunai. Yang kedua adalah penerimaan kas. Yang ketiga adalah return atau pengembalian barang dari hasil penjualan dan pengurangan harga. Terus yang keempat adalah penghapusan piutang tak tertagih, dan yang kelima adalah estimasi beban piutang tak tertagih. Lalu bagaimana sih proses pencatatan dalam siklus penjualan dan penagihan ini, termaksud dengan dokumen-dokumen dan jurnal akuntansi yang ada di siklus ini. Yang pertama adalah penjualan. Jika adanya penjualan, maka jurnalnya itu adalah piutang dagang pada penjualan. Kalau penjualan secara tunai berarti kan kita ngeluarin barang dan kita nerima uang, berarti kas pada penjualan. Dan dokumen-dokumen dalam transaksi ini adalah, yang pertama adalah permintaan pelanggan, yang kedua adalah pesanan penjualan, yang ketiga adalah dokumen pengiriman, yang keempat adalah faktur penjualan, yang kelima adalah arsip transaksi penjualan. Terus juga ada catatan-catatan itu ada di neraca saldo piutang dagang, ada juga di laporan penagihan bulanan. Nah, transaksi di siklus penjualan yang kedua adalah penerimaan kas. Nah, penerimaan kas itu jurnalnya ada kas atau bank dan piutang dagang. Kenapa piutangnya dikredit? Karena otomatis utang dari si customer kepada kita itu berkurang karena mereka telah membayar hutang-hutangnya itu kepada kita. Nah, dokumen dan catatannya itu apa aja sih? Nah, dokumen itu ada pertama slip pembayaran. Kalau dari bank berarti ada slip dari bank tersebut. Terus ada juga daftar awal penerimaan kas, terus ada arsip transaksi penerimaan kas, ada juga jurnal atau daftar penerimaan kas. Nah, di siklus penjualan yang ketiga ini ada transaksi yang namanya return penjualan atau pengembalian barang hasil penjualan. Nah, gimana sih jurnalnya? Nah, jurnalnya itu di debit ada return penjualan dan kreditnya ada piutang dagang. Nah, bagaimana dengan dokumen dan catatannya? Nah, dokumen itu ada memo kredit dan jurnal return penjualan dan pengurangan harga. Nah, yang keempat, dalam siklus penjualan ini ada namanya penghapusan piutang tak tertagih. Gimana sih jurnalnya? Nah, jurnalnya itu di debit ada piutang dagang dan di kredit ada penyisihan piutang tak tertagih. Nah, untuk dokumen dan catatan pendukungnya ada namanya formulir otorisasi piutang tak tertagih. Nah, pada siklus penjualan ini transaksi atau akun yang sering terjadi ada namanya beban piutang tak tertagih. Apa sih jurnalnya atau gimana sih jurnalnya? Nah, jurnalnya adalah di debit beban piutang tak tertagih dan di kreditnya adalah piutang usaha atau piutang dagang. Nah, dokumen dan catatannya itu gimana? Nah, dokumen dan catatannya itu ada yang namanya di jurnal umum gitu. Terus yang selanjutnya yang akan saya bahas itu bagaimana sih dengan pengendalian internalnya untuk mencegah agar tidak terjadi kesalahan pencatatan
sehingga akan menyebabkan kecurangan. Jadi bisa dilakukan dengan cara pertama menggunakan bukti-bukti yang telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang gitu. Yang kedua, setiap pencatatan harus dilandasi berdasarkan gitu sesuai dengan dokumen sumber dan dokumen pendukungnya. Terus bisa juga nih dilakukan dengan cara pengecekan secara independen ke dalam catatan akuntansi, atau bisa juga dengan cara pertanggungjawaban semua bukti memorial secara periodik gitu. Nah, aktivitas-aktivitas pengendalian yang dapat membantu dalam pengendalian siklus ini bisa dilakukan juga dengan cara misalnya pemisahan tugas yang tepat. Jadi antara si pergudangan dengan yang mencatat barang-barang keluar atau yang mengurusi dokumen-dokumen itu harus adanya pemisahan tugas yang tepat gitu. Terus selain itu harus adanya otorisasi yang tepat. Jadi misalnya barang harus dikirim hanya setelah otorisasi diberikan, atau kredit yang harus diotorisasi sebelum penjualan dilakukan. Nah, bisa juga dilakukan dengan cara dokumen atau catatan yang memadai. Misalnya dokumen yang telah diberikan nomor terlebih dahulu saat penerimaan pelanggan. Nah, dokumen ini itu untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam menagih hutang dari customer atau kegagalan dalam mencatat penjualan yang terjadi secara duplikat gitu. Nah, terus ada juga yang namanya prosedur verifikasi internal. Jadi suatu program komputer atau personil yang independen harus mengecek bahwa pemrosesan dan pencatatan penjualan itu telah dilakukan secara sesuai dengan yang real atau dengan kenyataannya gitu. Nah, yang selanjutnya yang akan saya bahas terkait dengan sistem penjualan dan penagihan ini adalah bagaimana sih cara menguji pengendalian dalam sistem penjualan dan penagihan ini. Nah, auditor dapat menggunakan informasi-informasi yang diperoleh untuk memahami pengendalian internal di suatu perusahaan. Nah, gimana sih caranya? Caranya itu bisa dengan cara auditor menyiapkan kuesioner tentang pengendalian internal. Nah, dari situ auditor dapat memperoleh informasi-informasi terkait dengan pengendalian internal perusahaan tersebut. Nah, dari informasi-informasi tersebut, auditor dapat menilai gimana sih resiko pengendalian yang akan terjadi di perusahaan tersebut. Nah, luasnya pengujian pengendalian dalam audit tergantung dengan keefektifan pengendalian dan sejauh mana auditor yakin bahwa pengendalian tersebut dapat diandalkan untuk mengurangi resiko pengendalian yang ada atau resiko pengendalian yang telah dinilai oleh auditor sebelumnya. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas itu terkait dengan bagaimana sih caranya menguji seluruh transaksi penjualan selama periode tersebut udah tepat. Nah, akuransi, terus juga bisa juga dengan klasifikasi, bisa juga dengan timing atau pengaturan waktu, bisa juga dengan cara posting atau summarization atau posting dan ringkasan. Nah, contohnya bisa dilakukan dengan cara misalnya menjelaskan urutan faktur penjualan, terus juga melacak entry jurnal penjualan untuk dokumen pendukung, termaksud dengan penjualan duplikat faktur atau bill of loading, juga pesanan penjualan atau pelanggan pesanan.
Nah, bisa juga dilakukan dengan cara melacak pengiriman yang dipilih dokumennya ke bagian penjualan jurnal untuk memastikan dokumen tersebut tuh sudah disertai gitu. Atau bisa dilakukan juga dengan cara melacak entry dalam jurnal penjualan ke faktur penjualan untuk menghitung ulang harganya nih, apakah harga tersebut sudah tepat atau sesuai dengan real dan kenyataan yang ada di lapangan gitu. Nah, yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah bagaimana sih cara menguji piutang piutang itu sudah tepat. Yang pertama, kita lihat nih apakah piutang tersebut memang sudah dicatat gitu dengan cara konfirmasi saldo pelanggan. Nah, yang kedua, piutang yang ada telah dicantumkan dengan cara mengidentifikasi piutang usaha pada neraca saldo dan memposting neraca saldo usaha dan merekonsiliasi saldonya dengan akun pengendalian di buku besar umum. Nah, bisa juga dilakukan dengan cara gimana sih atau apakah piutang tersebut sudah diklasifikasikan dengan benar. Nah, gimana caranya untuk memastikan piutang ini udah diklasifikasikan dengan benar? Yaitu dengan cara memastikan bahwa klien telah memisahkan dengan benar klasifikasi utang usaha yang berbeda. Bisa juga dilakukan dengan cara pisah batas utang usaha udah benar. Gimana sih cara mengetahui pisah batas utang usaha itu udah benar? Bisa dilakukan dengan cara memverifikasi bahwa transaksi yang mendekati akhir periode akuntansi telah dicatat sesuai dengan periode yang tepat gitu. Terus hal-hal apa aja sih yang dilakukan ketika melakukan pengujian analitas di siklus penjualan dan penagihan ini? Nah, kan prosedur analitis itu biasanya dibagi ke 3 tahap audit. Nah, yang pertama itu perencanaan, yang kedua pelaksanaan pengujian terperinci, yang ketiga adalah tahap penyelesaian audit. Nah, auditor menjalankan prosedur analitis untuk prosedur penjualan dan penagihan ini tidak hanya untuk piutang dagang. Nah, kenapa sih hal ini terjadi? Karena hal ini perlu dilakukan karena terdapat hubungan antara laporan laba rugi dengan akun-akun di neraca. Jadi, jika auditor hanya mengidentifikasi adanya kesalahan penyajian dalam penjualan atau pengembalian barang dagang dengan menggunakan prosedur analitis piutang dagang, kemungkinan besar akan menutupi kesalahan tersebut. Jadi, auditor perlu menelaah piutang dagang yang jumlahnya besar atau tidak lazim. Misalnya, seperti saldo yang besar, rekening yang tidak tertagih dalam waktu yang lama, piutang dari perusahaan yang terafiliasi, terus direknya dan lain sebagainya gitu. Kita masuk nih pembahasan yang kedua, yaitu siklus penggajian dan personalia. Jadi apa aja sih akun-akun yang dibahas dalam siklus penggajian dan personalia ini? Nah, akun-akunnya itu yang dibahas yang pertama adalah beban gaji dan upah, yang kedua adalah pajak penghasilan, yang ketiga adalah kewajiban berupa hutang gaji. Nah, terus gimana sih pencatatan pada siklus penggajian dan personalia ini, termaksud dengan dokumen dan catatan-catatannya. Nah, untuk jurnalnya yang pertama, kalau gaji yang dibayarkan oleh karyawan, itu jurnalnya itu beban gaji dan kas. Biasanya dokumen-dokumennya itu ya berupa dokumen
rincian-rincian gaji beserta dengan potongan-potongannya. Nah, ketika gaji dibayarkan pada bulan berikutnya, maka perusahaan harus mengadjust atau melakukan penyesuaian terlebih dahulu, yaitu jurnalnya, beban gaji dan hutang gaji. Jika perusahaan menangguhkan pajak penghasilan dari karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, berarti jurnalnya adalah beban pajak pada kas gitu. Dan pada saat pengeluaran gaji untuk tadi kan pertama gaji yang dibayarkan dibayarkan pada bulan berikutnya. Nah, ketika bulan berikutnya gaji tersebut dibayar, berarti jurnalnya utang gaji pada kas gitu. Nah, terus menurut saya, bagaimana sih sebaiknya pengendalian internal untuk mencegah terjadinya kecurangan pada sistem penggajian atau personalia ini? Nah, itu bisa juga dilakukan dengan cara membuat struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Terus juga sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan utang, pendapatan, dan biaya gitu. Jadi kenapa harus ada pemisahan fungsional? Ya balik lagi biar tidak adanya kecurangan yang terjadi gitu. Nah, bagaimana sih cara menguji pengendalian atas siklus penggajian dan personalia ini? Nah, bisa dilakukan dengan cara mereview kebijakan personalia, terus juga memeriksa file personalia dan mereview bagian organisasinya, terus membahasnya dengan karyawan dan mengamati tugas yang sedang dilakukan, serta memeriksa print out atas transaksi yang ditolak oleh komputer karena memiliki nomor karyawan yang tidak ada. Jadi bisa jadi nih si bagian penggajian ini curang, jadi dia kayak ngasal bikin nomor karyawan, terus dia mengeluarkan uang gaji buat karyawan tersebut, padahal pas dicek nomor karyawan tersebut tidak ada gitu. Jadi si bagian personalianya itu kayak ngambil gajinya gitu, berbuat curang. Terus bagaimana sih cara Anda menguji bahwa seluruh transaksi penggajian selama periode tersebut sudah tepat? Nah, bisa dilakukan dengan cara mereview jurnal penggajian, buku besar, jurnal umum, dan catatan gaji yang diperoleh menyangkut jumlah yang besar atau tidak biasa. Jadi kalau misalnya ada yang jumlah yang besar atau jumlah yang gak biasa dari bulan-bulan sebelumnya, itu harus dicek. Terus yang kedua, membandingkan cek yang dibatalkan dengan jurnal yang menyangkut nama, jumlah, tanggal. Terus juga memeriksa cek yang dibatalkan untuk endorsement yang tepat, merekonsiliasi pengeluaran dalam jurnal penggajian dengan pengeluaran rekening bank penggajian, serta membuktikan rekonsiliasi bank. Nah, yang akan saya bahas pada terkait dengan sistem penggajian personalia ini, siklus penggajian personalia ini adalah bagaimana sih cara menguji saldo utang PPh 21 atas gaji yang dibayarkan itu udah tepat. Nah, caranya dengan cara merekonsiliasi total penggajian di setiap formulir pajak penggajian dengan total penggajian dengan seluruh tahun. Nah, total pajak penggajian kemudian dihitung kembali atau
dihitung kembali dengan mengalihkan tingkat yang sesuai dengan penggajian yang dikenakan pajak sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah hal apa saja sih yang dilakukan ketika melakukan pengujian analitis atas siklus penggajian dan personalia ini. Bisa dilakukan dengan cara membandingkan saldo akun beban gaji dengan tahun yang sebelumnya atau dengan tahun yang telah berlalu. Terus juga tenaga kerja langsung, beban konsumsi sebagai presentasi dari penjualan dengan tahun yang sebelumnya gitu. Siklus yang terakhir yang akan saya bahas adalah siklus persediaan dan pergudangan. Jadi bagaimana sih sebaiknya pengendalian internal untuk mencegah terjadinya kecurangan dan kesalahan pencatatan pada siklus persediaan dan pergudangan ini. Nah, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara adanya pemisahan fungsi antara fungsi persediaan atau inventory dengan fungsi pergudangan. Misalnya, fungsi persediaan itu kan mengelola data berdasarkan pembelian bahan baku, data barang on process, dan barang keluar. Sementara fungsi pergudangan itu lebih ke mengelola data barang-barang secara fisik atau yang ada di lapangan. Jadi berapa sih jumlah yang masih ada stoknya di gudang tersebut. Kemudian kedua fungsi melakukan koordinasi apakah barang tersebut sudah sesuai dengan fakta yang ada di gudangnya gitu, sudah sesuai dengan aktualnya. Nah, terus bagaimana sih cara menguji pengendalian TOC atas siklus persediaan dan pergudangan ini? Jadi TOC kan lebih mengarah pada pengujian atas prosedur formal untuk mendapatkan kebenaran formal yang diperoleh melalui meminta keterangan pada bagian persediaan dan pergudangan mengenai data barang-barang atau data data barang yang masuk dan keluar dari gudang tersebut. Terus juga memeriksa dokumen pendukungnya, terus juga memeriksa catatan dan laporan, mengamati aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian, dan melaksanakan ulang prosedur. Nah, demikian yang presentasi dari saya, atau demikian penjabaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.